Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Bibil, yaitu tentang rukun tijaroh atau tentang rukun jual beli. Jadi menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli atau rukun tijaroh itu hanya ada satu, yaitu serah terima atau ijab kabul atau akad. Nah, akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun dari jual beli atau rukun dari tijaroh itu ada 3. Yang pertama ada al-aqidain, 2 orang yang sedang berakad, kemudian ada ma'qud alaih, objek akad, kemudian sigot akad atau pernyataan untuk mengungkapkan akad atau perjanjian tersebut. Al-aqidain adanya pihak yang berakad, jadi biasanya ada penjual ada pembeli kalau di jual beli seperti itu. Kemudian al-ma'qud alaih, objek jual beli, bisa berupa barang yang dibeli, barang yang diperjualbelikan, dan harga berupa nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut baik secara barter atau uang. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu ada sigot. Sigot itu artinya ucapan atau pernyataan yang digunakan untuk serah terima, yang digunakan untuk berakad. Biasanya kalau dalam jual beli, pembeli mengucapkan saya beli, kemudian yang penjualnya iya saya jual, seperti itu. Kemudian dalam ijab kabul atau serah terima ada 2 jenis, yaitu qauli sama fi'li. Yang dimaksud dengan qauli yaitu dengan dilafatkan, akadnya itu dilafatkan, saya jual dan saya beli. Jelas seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan ijab kabul atau akad secara fi'li, perbuatan itu tanpa lafat sebagaimana yang terjadi di supermarket atau yang lain. Ini dikenal dengan jual beli mu'atoh. Seperti itu kan biasanya kalau kita beli di Alfamart atau Indomart itu tidak tradisinya itu tidak mengucapkan saya jual saya beli, tapi memang sudah seperti itu gitu layaknya biasanya. Habis kita bayar di kasir, sudah. Kemudian materi yang kedua yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai syarat syah jual beli. Sebentar. Nah, di sini syarat syahnya jual beli itu ada 3 juga. Yang pertama, pembeli dan penjual itu harus berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk bertransaksi. Jadi, jual beli tidak akan sah jika dilakukan oleh orang gila. Seperti itu. Kemudian setelah berakal sehat, syarat syah yang kedua yaitu barang yang dijual belikan harus barang yang bermanfaat dan mampu diserah terimakan, seperti itu. Jadi jual beli barang-barang yang bermanfaat. Tidak sah jual belinya apabila barang yang diperjualbelikan itu tidak manfaat, membawa banyak mudarat, itu tidak sah. Seperti itu. Kemudian syarat sah yang ketiga, yang terakhir yaitu barang yang diperjualbelikan itu harus milik sendiri. Jadi tidak boleh semisal kita meminjam barang teman, kemudian kita menjual barang pinjaman tersebut, itu jual beli yang dilakukan itu tidak sah. Kemudian kasus lagi, jual beli barang sewa. Kita menyewa barang, semisal kita menyewa motor, kemudian motor itu kita mau jual belikan, itu tidak boleh dan tidak sah. Karena apa? Karena barang yang dijual itu bukan milik kita sendiri, akan tetapi akadnya masih pinjam atau akadnya masih sewa atau hutang, seperti itu. Jadi harus milik sendiri, benar-benar milik sendiri, seperti itu. Jadi kesimpulannya, rukunnya tadi ada 3, ada 2 orang yang berakad, kemudian ada siwot, kemudian ada objek akadnya. Kemudian syarat sahnya itu ada 3 juga. Yang pertama, penjual dan pembeli itu harus memiliki akal yang sehat dan mampu bertransaksi. Kemudian syarat sah yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu barang yang bermanfaat dan mampu diserah terimakan. Kemudian syarat yang ketiga itu barang yang dijualbelikan itu harus milik sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.